Ria adalah seorang yang memiliki usaha seblak papeda. Ria baru saja memulai usaha kecil-kecilan untuk bantu ekonomi rumah tangga karena suaminya sedang menganggur. Pak, udah jam segini, masih aja kamu tiduran di kamar. Aku dari tadi sendirian ngurusin dagangan. Kamu enak-enakan aja tidur. Iya ya, aku ke dapur sekarang. Ibu, maaf ya, aku tadi nggak kerasa ketiduran. Sekarang aku bantuin deh. Ibu mau aku kerjain apa dulu nih? Ya ampun Pak, kamu tuh ya. Lihat sendiri dong, ini dapur kayak kapal pecah. Air udah mau luber, sayur belum dipotong. Kerupuk aja belum kepegang. Iya ibu, aku siapin sayurnya ya. Aku potongin rapi deh, biar ibu itu nggak kesel lagi. Nanti aku bantu bungkusin juga kalau udah mateng. Pak, kamu pikir aku bakal percaya sama omongan doang? Dari kemarin juga gitu terus. Omong doang, tapi hasilnya nihil. Aku ngerti kok bu, aku itu emang salah, tapi aku itu serius. Mulai sekarang aku tuh mau bantu semaksimal mungkin. Aku tuh nggak mau bikin ibu itu tambah capek. Ya udah, kalau kamu serius, buktiin. Jangan sampai bikin aku ngomel seharian. Aku ini udah capek, lahir batin ngurusin semuanya sendiri. Iya ibu, aku jaga airnya sekarang. Aku juga siapin kerupuknya sekalian ya, biar ibu bisa fokus masak kuahnya. Nah, gitu dong Pak. Kerja yang benar. Jangan cuma ngomong manis, tapi tangan gak gerak. Aku butuh suami yang bisa diandalkan, bukan yang cuma ngabisin kasur. Banyak orang yang suka dengan seblak milik Ria karena harganya ramah di kantong para pelanggan dan rasa pedasnya sangat nampol. Selamat siang semuanya. Ayo mampir dulu. Seblak papedanya baru matang. Pedasnya nampol. Harganya bersahabat di kantong. Dijamin nagih. 5 menit kemudian. Wah, Ibu Ria. Ini seblaknya beneran pedas banget ya. Tapi entahlah kenapa mulut pedasan, hati malah senang. Harga segini mah murah banget. Iya dong Mbak Tina. Aku sengaja bikin seblaknya pedes biar yang makan yang ngerasa greget. Tapi tetap aku jual dengan harga yang ramah. Biar semua bisa cobain. Ibu Ria, saya udah langganan seminggu ini. Teman-teman saya sampai nitip 2 bungkus tadi. Katanya mereka belum pernah nemu seblak pedas seenak ini. Duh, makasih banyak ya Mbak Dewi. Saya jadi semakin semangat masak tiap hari. Pokoknya pelanggan itu ratu dan raja buat saya. Jadi harus saya kasih rasa yang terbaik. Bu, ini beneran bikin nagih. Setiap hari saya jadi nyari-nyari alasan lewat depan rumah ibu cuma biar bisa beli seblak lagi. Wah, itu namanya rezeki saya banget ya. Yang penting saya bisa bikin kalian senang dan perut kalian kenyang. Doain aja dengan saya terus laris ya. Keesokan harinya, Ria belanja cabai di pasar tapi harga cabai sudah mulai mahal sekali. Pak Jono, pagi. Saya mau beli cabai merah nih buat dagangan. Boleh dong dikasih harga tetangga? Pagi juga Bu Ria, tapi maaf ya Bu, harga cabai lagi naik banget sekarang. 1 kilonya 100.000. Wah, 100.000 Pak. Masa segitu sih Pak? Saya biasanya beli paling mahal 40.000. Saya langganan loh Pak. Tetangga pula. Masa nggak bisa kurang sih? Bukannya saya nggak mau Bu, tapi ya emang dari sananya udah mahal. Saya juga belinya tinggi, jadi kalau saya kasih harga di bawah modal ya nanti saya rugi dong. Ya ampun, ini mah bukan tetangga, tapi juragan yang nyamar. Saya minta potongan aja kayak minta nyawa. Gimana sih Pak? Udah cukup lah Bu. Saya itu nggak suka ya cara ibu tuh maksa-maksa gini. Kalau ibu itu nggak bisa beli ya dengan harga yang ada, lebih baik pergi aja lah dari cari lapak yang lain. Oh, jadi gitu. Dihalau dari lapak tetangga sendiri. Baiklah Pak Jono, saya pergi dulu ya. Tapi saya ingat ini. Silahkan Bu, silahkan. Saya juga nggak mau ribut di depan para pelanggan yang lain. Silahkan cari cabai di tempat lain aja sono. Khusus. Dia kemudian diusir oleh para pedagang cabai dan pergi dari sana. Dalam perjalanan pulang, dia kemudian berpikir bagaimana cara dia bisa mendapatkan cabai dengan harga yang lebih murah. Kemudian kepikiran untuk menggunakan cabai busuk. Aduh, gimana ini? Cabai nggak dapat, tapi dagangan harus jalan. Masih ya aku jualan tanpa rasa pedes yang jadi ciri khas sebelakku.
Aku sempat mikir kalau beli cabai busuk aja, biar lebih murah. Tapi, berat juga ya kalau sampai pelanggan sakit. Terus aku kena batunya, bisa-bisa aku yang dapat azab. Enggak. Aku nggak mau sampai kayak gini. Beberapa langkah kemudian matanya tertuju pada ladang cabai di sebelah jalan. Itu ladangnya Pak Jono. Waduh, cabenya bagus-bagus banget. Merah merona semua. Kalau aku ambil sedikit aja, mungkin cukup buat jualan hari ini. Ria, peraku. Itu cabai tinggal ambil. Dia nggak mau kasih kamu harga murah. Kamu ambil aja sendiri. Anggap aja ini balasan dari semesta. Kamu siapa? Jangan ganggu aku. Aku lagi banyak pikiran. Kamu tahu itu salah. Aku tahu itu salah. Nyuri itu dosa. Tapi kamu butuh kan? Kamu nggak punya pilihan. Dagangan harus jalan. Saya suami kamu itu cuma bantu motong bawang. Tapi kamu nggak bisa masak gara-gara capek. Tapi ini ladang orang. Dan aku nggak minta izin. Aku takut aku bisa kena karma atau apapun gitu. Aku takut hidupku jadi susah. Hidup kamu itu udah susah, Ria. Ini kesempatan kamu buat dapat bahan tanpa keluar uang. Nah, yang kamu ambil cuma sedikit, bukan satu ladang. Nggak akan ketahuan. Ya Tuhan, maafkan aku. Ya Tuhan, maafkan aku. Aku benar-benar butuh. Cuman ini jalan sekarang. Karena tergoda oleh setan, akhirnya Ria memutuskan untuk mencuri cabai milik tetangganya sendiri, yaitu Pak Jono. Cukup segini. Aku harus pulang. Semoga nggak ada yang lihat. Aku janji habis ini nggak akan pernah ngelakuin hal bodoh kayak gini lagi. Keesokan harinya dagangan Ria ramai seperti biasanya. Selamat pagi semua. Yuk. Yang udah pada nunggu seblak kapeda pedas 60-nya udah siap. Siapa cepat dia dapat. Buruan sebelum kehabisan ya. Bu Ria, saya beli 2 porsi ya. 1 buat saya, 1 lagi buat bos saya di kantor. Katanya kemarin nyicip punya saya, langsung minta dibeliin juga. Wah, makasih banyak Mbak Pina. Seneng banget deh dengar kalau bosnya juga suka. Ini 2 porsi saya tambahin toppingnya. Ya, biar makin mantap. Bu, saya ngantri dari jam 7 loh. Padahal buka jam 8. Gini nih, kalau seblaknya viral, baru buka aja udah banyak yang ngantri. Hehehe, maaf ya Mbak Siska harus nunggu. Tapi seneng banget deh saya dengar antusias kayak gitu. Saya jadi makin semangat masaknya tiap hari. Di malam harinya saat Ria sedang menghitung keuntungan, dia sangat bahagia karena dia mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena tidak mengeluarkan modal untuk membeli cabai. 100, 200, 500. Astaga, hari ini aku dapat hampir 1 juta. Dari itu semua tanpa keluar uang buat cabai. Wah, luar biasa juga ya. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa tiap hari aku cuan besar. Selama cabai itu masih di ladang Pak Jono, kenapa nggak aku manfaatin aja? Nggak ketahuan juga kan. Aku harus gerak sebelum siapapun bangun. Cuma butuh 15 menit kok, cepat. Bukannya kemudian berhenti, tapi justru malam itu Ria malah kembali mencuri cabai milik Pak Jono. Wah, cabainya makin merah aja nih. Bagus-bagus semua. Rezeki banget ini namanya. Kalau aku ngambil yang banyak sekalian, aku bisa stop buat minggu depan. Nggak perlu repot-repot ke pasar lagi. Bisa hemat, bisa cuan besar.
Siapa coba yang nggak trigger kayak gini? Maaf ya Pak Jono, tapi ini semua demi perut, demi dapur, demi hidup. Anggap aja ini karma karena kamu gak mau kasih harga tetangga kemari. Ria terus melakukan rutinitas mencuri cabai itu selama berhari-hari dan tanpa pernah sekalipun ketahuan. Pak Jono merasa kalau panennya mulai banyak yang hilang dan akhirnya dia melaporkannya kepada Pak RT. Pak RT, saya datang ke sini bukan mau bikin ribut, tapi saya tuh udah nggak tenang akhir-akhir ini, Pak. Ladang cabai saya itu udah 2 minggu ini tiap pagi pasti aja berkurang hasilnya. Saya yakin ada yang nyuri pas malam hari, Pak. Waduh, serius ini Pak Jono? Ini sudah sering atau baru kejadian 2 minggu belakangan ini saja? Soalnya saya itu baru mendengar keluhan seperti ini dari Bapak. Baru 2 minggu ini, Pak. Tapi ya tiap pagi cabai yang mestinya belum dipetik udah nggak ada. Cabai yang mestinya belum dipetik udah nggak ada. Yang paling saya makin yakin tuh ya, itu yang diambil yang matang semua. Kayaknya sih yang ngambil itu paham betul mana yang bagus buat dijual. Ini masalah serius sih. Soalnya kalau sudah soal mencuri hasil tani bisa panjang urusannya. Apalagi kalau yang nyolong itu tetangga sendiri, bisa bikin hubungan rusak satu kampung. Nah itu dia Pak, makanya saya tuh bingung. Saya tuh gak enak nuduh sama sembarang orang. Tapi ya ini udah bikin saya tuh rugi terus Pak. Modal saya buat nanam cabai itu gak kecil. Belum lagi pupuk dan juga tenaganya. Saya paham Pak Jono. Tapi kita itu gak bisa asal menuduh juga. Harus ada bukti yang jelas. Bapak sendiri ya ada yang dicurigai ke siapa seperti itu? Sebenarnya saya tuh nggak mau seuzon ya Pak. Tapi yang deket-deket ladang itu ya cuma beberapa rumah aja. Dan yang saya tahu ada satu orang yang sekarang jualan pedes banget. Padahal sebelumnya nggak beli bahan dari pasar tempat saya jualan. Maksud Bapak rumahnya Bu Ria? Saya nggak bilang begitu ya Pak. Tapi ya itu saya perhatikan saja. Dulu dia sering beli cabai di saya. Tapi terakhir kali saya itu tolak kasih harga murah. Besoknya mulai tuh ladang saya itu bolong tiap pagi. Waduh ini jadi rumit ya Pak. Tapi saya mengerti kegelisahannya Bapak ini. Begini saja deh. Nanti malam kita coba patroli bareng-bareng warga ya. Supaya kita itu tahu pasti siapa yang main mencuri di kampung kita ini. Makasih banyak ya Pak RT. Saya merasa lega. Sekarang bisa ngobrol kayak begini. Mudah-mudahan malam ini kita dapat jawaban yang pasti. Sama-sama ya Pak Jono. Kita usahakan sebaik mungkin. Yang penting kita jaga kampung ini tetap aman dan saling terpercaya antara warganya. Bayu tidak tahu Ria mencuri. Ia hanya bangga karena dagangan istrinya laku keras. Tapi Ria malah memberitahu suaminya kalau dia mendapatkan cabenya dari hasil mencuri. Ibu, aku bangga banget deh sama kamu. Dagangan kita itu tiap hari laku keras, pelanggan nambah terus. Aku merasa sedikit demi sedikit hidup kita itu mulai membaik deh. Kamu pikir ini semua karena kerja keras semata, Pak? Kamu pikir uang segini bisa kekumpul cuma karena masak dan jualan kayak biasanya? Hah? Loh, memangnya bukan ya Bu? Tapi tiap hari aku lihat kamu itu masak dari subuh, nyiapin bahan, terima pelanggan. Aku pikir semua ini hasil jerih payah ibu yang luar biasa. Pak, aku capek dengar kamu puji-puji kayak gitu. Padahal kamu sini nggak tahu apa-apa. Dengar ya Pak, cabai yang aku pakai buat jual itu bukan hasil beli. Aku nyuri Pak. Aku masuk ladang Pak Jono tiap malam dan petik cabai dari sana. Apa? Astagfirullahaladzim Ibu, kamu itu serius ngomong kayak gitu ya? Kamu itu ambil cabai dari ladang Pak Jono? Itu namanya mencuri loh Bu. Iya, aku serius. Dan aku nggak nyesel. Aku lakuin ini karena kepepet. Karena kamu di rumah nggak bisa bantu cari uang. Aku kerja siang malam sendirian. Kamu cuma bisa motong sayur dan cuci piring. Tapi Bu, cara ini salah. Kita itu tidak bisa mendidik anak nanti dari uang yang didapat dengan nyuri. Aku nggak bisa percaya kamu itu bisa sampai segininya Bu. Jangan sok suci Pak. Kamu sendiri pengangguran. Nggak pernah mikir beban rumah tangga. Ada di pundak aku semua. Aku cuma pakai sedikit cabai. Dan itu pun karena aku nggak punya pilihan. Tapi kenapa kamu itu nggak cerita dari awal toh Bu? Kenapa kamu itu nggak minta aku itu bantu cari solusi lainnya? Aku itu nggak tahu harus ngomong apa sekarang. Sekarang kamu tahu. Dan aku nggak mau denger ceramah kamu soal benar atau salah. Aku butuh kamu ikut malam ini. Kita ambil cabai lagi dari ladang Pak Jono.
kalau kita berdua bisa ambil lebih banyak dan cepat pulang. Ibu, aku takut. Aku itu nggak pernah nyolong seumur hidupku loh. Aku itu ngerasa ini jalan yang gelap, Bu. Kita bisa ketahuan, bisa dipermalukan loh. Udah cukup, Pak. Kamu nggak punya hak buat nolak. Aku lakuin ini karena kamu nggak bisa diandalkan. Sekarang saatnya kamu ikut tanggung jawab. Kalau kamu benar-benar suami aku, kamu ikut malam ini. Bayu tidak bisa melawan istrinya dan akhirnya malam itu juga Bayu beraksi bersama sang istri untuk mencuri cabai. Astagfirullahaladzim Ibu, ini ladangnya Pak Jono kan? Ini kebun yang tiap pagi kita lewatin waktu belanja ke pasar. Kamu serius selama ini kamu mencuri dari sini, Bu? Iya, ini kebun Pak Jono. Terus kamu pikir cabai segar bisa muncul sendiri di dapur kita? Enggak, Pak. Ini semua dari sini. Jadi buruan, jangan bawa waktu. Tapi Bu, dia itu tetangga kita, dia itu baik, dia selalu bantu kalau ada apa-apa di kampung. Masa iya kita balas kebaikannya itu dia dengan seperti ini? Pak, kamu ini kenapa sih? Udah menjadi pengecut di saat penting begini. Aku udah bilang, aku capek jadi satu-satunya yang mikirin perut kita. Sekarang giliran kamu yang bantu. Tapi aku ngerasa bersalah, Bu. Ini bukan cuma soal nyolong, ini soal hati nurani. Aku tuh ngerasa makin lama aku itu ikut kamu, makin berat beban di kepala aku itu, Bu. Dengar ya, Pak. Kalau kamu gak mau bantu, pulang aja. Tapi jangan harap aku masakin kamu besok. Jangan gitu dong, Ibu. Tapi aku tuh takut banget kalau sampai ketahuan. Justru karena kita harus cepat dan rapi, biar gak ketahuan. Ambil yang paling merah aja. Jangan ribet milih. Isi tas kamu secepatnya. Terus kita cabut dari sini. Dengan cepat mereka mengambil cabai itu dan setelah mendapatkan cukup, mereka kemudian pulang ke rumah. Namun keesokan harinya Pak Jono yang sudah tidak tahan kemudian melabrak Ria. Namun tuduhannya itu disangkal karena Pak Jono tidak memiliki bukti yang jelas. Pak Ibu Ria, maaf ya kalau saya itu ganggu dagangan. Tapi ada hal yang penting yang harus saya bicarakan sekarang juga. Wah, pagi-pagi udah datang ke sini. Ada apa ya Pak Jono? Kalau soal beli seblak, saya siapin yang paling pedas. Saya bukan kesini buat beli ya Bu. Saya itu kesini karena saya itu udah muak kehilangan cabai tiap malam. Dan semua petunjuk mengalah ke satu orang Ibu. Pak Jono, maksud Bapak apa? Tuduhan itu serius banget loh. Saya ini dagang jujur. Dari pagi sampai malam. Masa dituduh nyolong? Justru karena saya itu tahu persis. Sejak Ibu itu berhenti beli cabai di pasar, ladang saya itu mulai kehilangan hasil panen. Dan ajaibnya seblak Ibu itu makin pedas tiap hari. Bukankah itu aneh? Tuduhan kayak gitu nggak bisa cuman karena ibu nggak kelihatan di pasar. Saya bisa aja punya langganan lain atau beli secara online. Masa iya cuman karena itu saya langsung dituduh maling? Saya itu nggak asal tuduh Bu. Tapi semua bukti kecil ini kalau dikumpulkan arahnya cuma satu. Saya cuma mau Ibu itu mengaku saja sebelum saya bawa ini ke Pak RT atau lebih jauh. Pak Jono, saya minta Bapak tarik tuduhan itu. Nama baik saya jadi rusak kalau Bapak asal nuduh tanpa bukti nyata. Dan kalau Bapak nekat yang beromongan ini, saya nggak akan tinggal diam. Baiklah, kalau Ibu merasa bersih, kita lihat saja nanti. Tapi saya itu akan terus cari bukti karena saya yakin ladang saya itu nggak kosong sendiri. Saya pamit dulu ya. Silahkan Pak, tapi ingat, menuduh tanpa bukti itu bisa jadi bumerang. Saya nggak takut karena saya tahu saya benar. Sekarang kalau Bapak nggak beli, udahlah sana, pergi sana. Di malam harinya, Ria kembali mengajak suaminya untuk mencuri cabai. Pak, ayo sip-sip lagi. Malam ini kita harus ambil cabai lebih banyak. Dan yang besok harus lebih pedas, biar makin laku. Aku nggak mau kehilangan momen. Ibu, aku itu udah bilang ya Bu, aku itu nggak tenang kalau terus-terusan begini. Pak Jono tadi pagi udah datang ke lapak, nuduh kamu itu nyolong. Aku takut lama-lama kita itu justru beneran ketahuan. Biar aja dia nuduh. Tuh dia nggak punya bukti. Sekarang kamu pilih, mau bantu atau kamu tidur aja terus nunggu aku yang kerja sendirian kayak biasa. Tapi Bu, apa enggak sebaiknya kita itu berhenti sekarang? Kita udah cukup ambil resiko. Kita sudah bisa mulai cari jalan lain. Aku bisa coba kerja jadi kuli atau apa aja deh. Omong kosong. Kamu udah berbulan-bulan nganggur. Sekarang sok mau kerja. Aku nggak percaya sebelum lihat buktinya. Yang aku tahu, sekarang kita butuh cabai dan kamu harus ikut aku. Ibu jangan kayak gitu dong. Aku tuh cuma pengen kita itu berhenti sebelum semuanya itu terlambat. Suatu saat nanti anak tetangga itu bakal bisi-bisi soal orang tuanya yang nyolong. Udah cukup.
kamu ikut atau enggak terserah. Tapi ingat, kalau kamu enggak ikut, jangan harap ada makanan besok di meja. Aku udah terlalu lama memikul semua sendirian. Karena tidak bisa melawan sang istri, Bayu hanya bisa pasrah dan mengikuti semua kata-kata istrinya. Namun malam itu Pak Jono, Pak RT dan beberapa warga sudah menunggu kedatangan maling cabainya. Itu dia, saya lihat bayangan orang di antara tanaman. Cepat arahkan sinarnya ke sana. Jangan sampai kabur lagi kayak kemarin, ini pasti mereka pelakunya. Ibu, kita ketahuan. Aduh, gimana ini? Kita harus pergi sekarang sebelum tertangkap, Bu. Shh, diam, jangan panik dulu. Kita harus pikiran cara kau dari sini. Tapi udah gak ada waktu lagi. Kita gak bisa lari berdua. Dan mereka udah makin dekat, Bu. Dengar, kamu tahan mereka sebentar. Bilang aja kamu disuruh orang. Aku harus pergi sekarang. Kalau dua-duanya tertangkap, tamat sudah. Ibu, kamu mau ninggalin aku. Ini semua ide kamu. Dan sekarang kamu mau aku tuh jadi tumbal. Aku nggak ada pilihan, Pak. Kalau aku ketangkep semuanya hancur. Aku harus kabur. Nanti aku cari cara buat nolong kamu. Tahan mereka sebentar aja. Tapi Bu, ini gak adil. Aku ikut kamu karena aku tuh sayang. Bukan buat dikorbanin begini, Bu. Udah, jangan kebanyakan omong. Mereka makin dekat. Selamatin aku dulu. Baru nanti kita pikirin sisanya. Dia mendorong Bayu ke arah ladang dan lari ke arah hutan kecil di sisi kebun. Tak lama kemudian Pak Jono, Pak RT dan warga lainnya muncul. Bayu, astagfirullahaladzim, kamu yang selama ini mencuri ladang di Pak Jono ya? Nggak nyangka Bayu, saya pikir kamu itu orang yang baik. Mana Ria? Mana Ria? Kalian pasti berdua kan? Saya nggak tahu. Dia tadi lari saya cuma ikut. Kamu itu ikut atau tidak? Kamu tertangkap basah di sini Bayu. Ini sudah cukup jadi bukti kuat. Kamu harus ikut kami ke rumah Pak RT malam ini juga. Saya udah curiga dari awal dan sekarang ketahuan. Tapi saya kecewa bukan cuma karena dicuri, tapi karena yang nyuri itu orang yang tiap hari saya sapa. Ria kabur ke dalam hutan, namun setelah beberapa hari di dalam hutan, dia tak kunjung menemukan jalan keluar. Itu hutan apa sih? Kenapa rasanya muter-muter di tempat yang sama? Aku kira cuma butuh beberapa jam buat nunggu mereka pergi. Tapi sekarang udah berapa hari? Aku haus, aku lapar ya Tuhan. Aku gak kuat lagi, ini salahku. Ini semua salahku. Tapi aku cuma pengen dengan kulaku. Pengen suamiku berhenti jadi beban. Bayu, kamu di mana sekarang? Apa kamu baik-baik saja? Aku cuma pengen kita hidup lebih enak. Tapi aku salah ya. Aku terlalu nekat, terlalu serakah. Maafkan aku, Pak. Maaf, aku udah ninggalin kamu. Maafkan aku maksa kamu ikut dalam dosa ini. Dalam gelapnya hutan, Ria menghembuskan nafas terakhirnya.